Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pagi, Sir. Sir. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik, Sir. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Hari ini kita akan belajar seperti biasa untuk materi sistem koordinasi pada manusia, di mana minggu lalu kita sudah membahas tentang sistem saraf. Nah, jadi untuk pertemuan ini kita akan membahas tentang sistem hormon pada manusia. Nah, izinkan saya untuk membagikan media pembelajaran untuk hari ini. Oke, bisa dilihat PPT-nya ya? Bisa, Bisa, Sir. Sir. Oke, jadi pada pertemuan ini kita akan membahas tentang sistem hormon pada manusia, di mana sistem ini merupakan masih bagian dari sistem koordinasi atau sistem regulasi pada manusia ya. Oke, yang pertama kamu harus ketahui dulu apa saja materi untuk hari ini. Yang pertama adalah kita akan membahas tentang apa saja struktur yang membentuk sistem hormon, kemudian jenis-jenis atau tipe-tipe sistem hormon, serta gangguan atau kelainan pada sistem hormon. Nah, di mana tujuannya adalah siswa mampu menganalisis hubungan struktur jaringan penyusun organ pada sistem hormon manusia, dan siswa mampu menyajikan hasil analisis pengaruh pola hidup terhadap gangguan sistem hormon pada manusia. Oke, kemudian untuk peta konsepnya atau konsep mapnya, kamu perhatikan di sini masih pada sistem hormon ini ya, yaitu endokrin. Nah, di sini ada struktur, jenis, dan gangguan. Oke, kemudian kita langsung masuk ke apa sih sebenarnya sistem hormon itu ya, atau biasa kita kenal dengan endokrin. Oke, nah sampai kamu perhatikan gambar yang ada di samping. Nah, jadi jantung kita diatur oleh sistem koordinasi tubuh. Jantung diatur oleh sistem hormon. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai sistem hormon pada manusia. Nah, pernahkah kalian merasakan detak jantung yang tiba-tiba cepat? Nah, kemudian ketika kalian ditunjuk oleh guru kalian untuk mengerjakan tugas di papan tulis, apa yang kamu rasakan? Nah, ketika kalian berada pada kondisi khawatir, maka detak jantung akan lebih cepat. Atau misalnya kamu tiba-tiba berada di ketinggian gitu ya, kamu merasakan ketakutan yang luar biasa gitu. Atau disebut dengan istilah hiperfobia. Atau kamu tiba-tiba dikejar anjing atau berada di tempat yang sepi. Pasti kita akan merasakan sesuatu atau sensasi ya, di mana akan membuat jantung kita akan berdetak lebih kencang atau lebih cepat. Nah, jadi semua itu merupakan bagian dari sistem koordinasi yang terjadi di tubuh manusia, yang tentunya diatur oleh aktivitas atau kegiatan hormon yang dihasilkan oleh tubuh kita. Nah, perubahan dalam tubuh yang kita alami selama ini tak lepas dari peranan sistem endokrin atau sistem hormon. Misalnya, suara laki-laki memberat, kemudian air susu ibu yang dikeluarkan pasca persalinan, atau peningkatan detak jantung saat menghadapi stres atau ketakutan. Nah, itu merupakan beberapa contoh kecil yang dipengaruhi oleh sistem endokrin atau sistem hormon. Nah, sistem endokrin atau sistem hormon sesuai dengan namanya adalah jaringan kelenjar yang memproduksi atau menghasilkan hormon di dalam tubuh. Nah, hormon sendiri merupakan senyawa kimia tubuh penyampai pesan. Artinya, hormon dan sistem endokrin berperan dalam komunikasi antar sel karena hormon membawa informasi dan perintah. Oke. Nah, tubuh manusia itu dilengkapi dengan dua perangkat pengatur seluruh kegiatan tubuh. Kedua perangkat ini merupakan sistem koordinasi yang terdiri atas sistem saraf dan sistem hormon, ya. Nah, sistem hormon itu bekerja jauh lebih lambat, namun lebih teratur dan berurutan dalam jangka waktu yang lama. Jadi kalau pada sistem saraf itu bekerja lebih cepat. Kebalikannya pada sistem hormon itu bekerja secara lambat tapi teratur dan bekerja pada jangka waktu yang lama ya. Nah, pengangkutan hormon melalui pembuluh darah. Nah, untuk memahami lebih jauh mengenai sistem hormon,
Mari kita pelajari materi ini ya. Nah, yang pertama, apa sih sebetulnya sistem hormon itu? Nah, sistem hormon atau endokrin merupakan sekumpulan kelenjar dan organ yang memproduksi hormon, yaitu senyawa organik pembawa pesan kimiawi di dalam aliran darah menuju sel atau jaringan tubuh. Nah, sistem endokrin berinteraksi dengan sistem saraf yang berfungsi untuk mengatur aktivitas tubuh seperti metabolisme, homeostasis, pertumbuhan, perkembangan seksual, dan siklus reproduksi, kemudian siklus tidur, serta siklus nutrisi. Oke, nah itu merupakan pengertian atau informasi yang berhubungan dengan sistem hormon atau endokrin ya. Nah, kamu juga bisa mesti bisa membedakan apa itu endokrin, apa itu eksokrin ya. Itu adalah dua kelenjar yang berbeda. Tetapi untuk pertemuan ini kita fokus kepada kelenjar endokrin saja atau sistem hormon. Nah, kemudian langsung saja kita akan membahas tentang apa saja sih sebenarnya karakteristik atau ciri-ciri pada kelenjar endokrin ini. Nah, yang pertama, kelenjar endokrin tidak memiliki saluran dan mensekresikan hormon langsung ke dalam cairan di sekitar sel. Yang kedua, kelenjar endokrin mensekresi lebih dari satu jenis hormon kecuali kelenjar paratiroid. Jadi khusus pada paratiroid itu hanya mensekresi satu jenis hormon. Yang ketiga, kelenjar endokrin memiliki sejumlah sel sekretoris yang dikelilingi oleh banyak pembuluh darah dan ditopang oleh jaringan ikat. Kemudian, masa aktif kelenjar endokrin dalam menghasilkan hormon itu berbeda-beda atau tidak sama. Dan terakhir adalah sekresi hormon dapat distimulasi atau dihambat oleh kadar hormon lainnya dan senyawa non-hormon dalam darah serta impuls atau rangsangan saraf. Oke, itu adalah karakteristik pada kelenjar endokrin. Nah, lanjut kita akan membahas tentang apa saja sih sebenarnya kelenjar penghasil hormon serta fungsinya masing-masing. Nah, hormon dihasilkan oleh kelenjar atau gland ya bahasa Inggrisnya. Kelenjar endokrin atau kelenjar buntu adalah kelenjar yang tidak mempunyai saluran khusus yang menghasilkan hormon. Nah, berdasarkan aktivitasnya, maka kelenjar buntu dapat dibedakan menjadi satu, kelenjar yang bekerja sepanjang hayat, misalnya hormon yang memegang peranan dalam metabolisme. Kedua, kelenjar yang bekerja mulai masa tertentu, misalnya pada hormon kelamin. Yang ketiga, kelenjar yang bekerja sampai pada masa tertentu saja, misalnya hormon pertumbuhan, hormon timus, atau hormon-hormon yang bekerja tidak selama-lamanya, atau pada fase tertentu saja ya. Nah, kemudian berdasarkan aspek macam dan letaknya, maka kelenjar buntu dapat dibedakan menjadi satu, kelenjar hipofisis terletak di dasar otak besar atau cerebrum. Dua, kelenjar tiroid atau kelenjar gondok terletak di daerah leher. Tiga, kelenjar paratiroid atau kelenjar anak gondok terletak di dekat kelenjar gondok. Empat, kelenjar epifise. Lima, kelenjar timus atau kelenjar kacangan, karena bentuknya seperti kacang ya. Enam, kelenjar adrenal atau suprarenalis terletak di atas ginjal. Tujuh, kelenjar pankreas atau pulau-pulau Langerhans yang terletak di sebelah bawah lambung atau ventriculus. 8. Kelenjar usus dan lambung. Dan terakhir, kelenjar kelamin atau kelenjar gonad pada wanita terletak di daerah rongga perut, sedangkan pada pria terletak di dalam buah zakar yang ada di kantong skrotum. Oke, itu merupakan macam-macam hormon yang terdapat pada kelenjar buntu ya. Sambil kamu perhatikan gambar yang ada di samping. Oke. Nah, kemudian, ini adalah beberapa kelenjar dan hormon yang dihasilkan. Oke. Ada beberapa tipe atau beberapa macam. Yang pertama, kelenjar hipofisis. Ini merupakan kelenjar yang menghasilkan hormon-hormon yaitu pada lobus anterior atau pada lobus depan itu ada beberapa macam hormon ya. Yang pertama, somatotrof hormon atau STH atau growth hormone atau hormon pertumbuhan.
berfungsi untuk menstimulasi atau merangsang pertumbuhan tubuh. Jadi untuk merangsang pertumbuhan tubuh kita itu yang bekerja adalah hormon somatotrofin atau growth hormone. 2. Luteotrophic hormone atau LTH atau disebut juga dengan hormon prolaktin atau hormon laktogen berfungsi untuk merangsang kelenjar susu untuk mensekresikan susu. Oke, 3. Thyroid stimulating hormone atau TSH atau disebut juga dengan hormon triotrop berfungsi dalam merangsang serta mensekresi kelenjar tiroid atau kelenjar gondok tadi ya. Nah, 4. Adrenocorticotropic hormone atau ACTH atau disebut juga dengan hormon adrenotropin berfungsi dalam merangsang dan mengendalikan sekresi kelenjar korteks adrenal. Itu terletak pada ginjal ya. Oke, nah 5 ini adalah gonadotropik atau hormon kelenjar kelamin. Ada 2 macam yaitu FSH dan LH. Nah, FSH itu singkatan dari follicle stimulating hormone, terdapat pada wanita dan pria yang berfungsi. Kalau pada wanita itu merangsang pertumbuhan folikel dalam indung telur atau ovarium. Sedangkan pada pria itu berfungsi untuk pengaruh proses spermatogenesis atau proses pembentukan sperma. Nah, kalau untuk LH atau luteinizing hormone atau disebut juga dengan interstitial cell stimulating hormone atau ICSH atau ICSH. Nah, ini merupakan hormon yang berfungsi kalau pada wanita itu untuk merangsang ovulasi atau pematangan sel telur, sedangkan pada pria berfungsi untuk merangsang sel interstitial Leydig di dalam testis agar menghasilkan testosteron. Ya, jadi ada sebuah hormon yang namanya adalah testosteron. Itu merupakan hormon yang berfungsi dalam penentuan seks sekunder ya. Misalnya laki-laki itu memiliki jakun, kemudian suara yang membesar, kemudian sudah mengeluarkan semen atau air mani dan sebagainya. Itu merupakan pengaruh dari testosteron. Oke. Nah, yang kedua adalah hormon yang terletak pada lobus intermedia atau lobus bagian tengah ya. Nah, pada lobus ini ia menghasilkan hormon melanocyte stimulating hormone atau MSH atau disebut juga dengan intermedin. Hormon ini berperan dalam mengatur perubahan warna kulit atau melanosit ya, berhubungan sama pigmen warna kulit, yaitu dengan mengatur penyebaran pigmen melanin pada sel-sel melanofora kulit. Berarti di sini berhubungan dengan penentuan pigmen atau zat warna pada kulit ya, itu adalah melanin. Nah, biasanya pada ras-ras Afrika atau ras-ras Asia itu lebih banyak mengandung melanin daripada ras Kaukasoid. Jadi orang bule itu atau orang barat itu sebetulnya untuk pigmen sendiri itu nggak terlalu banyak ya, dibandingkan dengan orang-orang dari ras kita, ras negroid serta ras Asia gitu ya. Oke, selanjutnya adalah pada lobus posterior. Tadi ada lobus bagian depan, tengah, sekarang bagian belakang atau posterior ya. Nah, di sini ada beberapa hormon. Yang pertama adalah vasopresin, yaitu berperan dalam mempengaruhi tekanan darah, kemudian pitresin untuk memacu fungsi organ tubuh lain, dan oksitosin, yaitu hormon untuk membantu proses kelahiran ya, atau proses kelahiran atau gestasi ya. Oke, itu merupakan beberapa hormon pada tubuh manusia. Nah, 2, kelenjar tiroid atau kelenjar gondok, yaitu hormon yang dihasilkan yaitu tiroksin, triodotironin, dan kalsitosin. Fungsinya adalah yang pertama, untuk mempengaruhi metabolisme sel, proses produksi panas, oksidasi di sel-sel tubuh, kecuali pada sel otak dan sel limfa atau limfatik. Yang kedua adalah mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan, dan diferensiasi pada jaringan tubuh, dan berpengaruh dalam mengubah tirosin. Oke. Nah, yang ketiga adalah kelenjar paratiroid atau kelenjar anak gondok, yaitu hormon yang dihasilkan yaitu parahormon, berfungsi untuk mengatur pertukaran zat kapur dan fosfor dalam darah. 4, kelenjar epifise, yaitu kelenjar yang menghasilkan hormon yang fungsinya belum jelas atau belum diketahui dengan pasti.
Kemudian kelenjar timus atau disebut juga dengan kelenjar kacangan karena bentuknya seperti kacang ya. Nah, ini merupakan hormon yang dihasilkan yaitu somatotrof atau hormon pertumbuhan yang berfungsi tentunya untuk pertumbuhan. Oke. Nah, lanjut. 6. Kelenjar suprarenalisa atau kelenjar anak ginjal atau kelenjar adrenal. Di sini ada dua bagian, yaitu bagian kulit atau bagian luar serta bagian dalam ya. Nah, kalau pada bagian kulit atau bagian permukaan itu menghasilkan satu mineralokortikoid, yaitu bagian yang menyerap natrium dari darah dan mengatur reabsorpsi air pada ginjal. Berarti di situ berhubungan dengan fase kedua pada pembentukan urin, yaitu fase reabsorpsi atau penyerapan kembali ya. Yang kedua adalah glukokortikoid, yaitu bagian yang menaikkan kadar gula darah, pengubahan protein menjadi glikogen di hati, dan selanjutnya mengubahnya menjadi glukosa. Oke, itu pada bagian kulit. Yang kedua adalah pada bagian dalam, menghasilkan dua hormon yaitu adrenalin dan epinefrin. Oke. Nah, fungsinya adalah yang pertama, memacu aktivitas jantung dan menyempitkan pembuluh darah kulit dan kelenjar mukosa atau kelenjar yang bersifat ini ya lembab ya, mukus gitu ya atau lendir, kelenjar lendir. Nah, yang kedua mengendurkan otot polos batang tenggorokan sehingga melapangkan pernafasan dan mempengaruhi pemecahan glikogen atau proses glikogenolisis yang ada di hati atau hepar sehingga dapat menaikkan kadar gula darah. Oke, itu merupakan fungsi dari hormon adrenalin dan epinefrin. Nah, selanjutnya kelenjar Langerhans ya, itu terdapat pada pankreas ya. Nah, yaitu hormon yang dihasilkan adalah insulin pastinya, yang berfungsi antagonis dengan hormon adrenalin. Nah, jadi sebetulnya kinerja atau kerja antara hormon insulin itu berlawanan dengan hormon adrenalin, yaitu fungsi insulin adalah untuk mengubah gula menjadi glikogen di dalam hati dan otot. Oke, itu merupakan fungsi dari insulin. Jadi apabila fungsinya tidak baik, maka akan terjadi penyakit diabetes mellitus ya, akibat kekurangan hormon insulin pada kelenjar Langerhans, itu yang ada di dalam pankreas. Oke. Nah, selanjutnya adalah kelenjar usus dan kelenjar lambung. Nah, kalau untuk kelenjar usus, ia menghasilkan hormon sekretin dan kolecisitokinin. Sedangkan kelenjar lambung menghasilkan hormon gastrin. Oke. Nah, hormon-hormon tersebut berperan dalam merangsang atau menstimulasi sekresi pada getah lambung, berfungsi dalam proses pencernaan atau digesti ya. Nah, yang terakhir adalah kelenjar kelamin. Nah, di sini kita bagi dua, yaitu kelenjar kelamin pada pria dan kelenjar kelamin pada wanita. Nah, kalau kelenjar kelamin pada pria itu disebut dengan testis, menghasilkan hormon kelamin pria atau disebut dengan androgen dan sel sperma. Androgen yang terpenting adalah hormon testosteron yang berfungsi untuk satu, mempertahankan proses spermatogenesis atau proses pembentukan sperma dan memberi efek atau pengaruh negatif terhadap sekresi LH atau luteinizing hormone oleh kelenjar hipofisis. Oke. Nah, sedangkan kelenjar kelamin pada perempuan itu ovarium menghasilkan sel telur atau ovum dan hormon perempuan yang meliputi ada dua, yaitu estrogen dan progesteron. Nah, kalau hormon estrogen itu dihasilkan oleh sel folikel the graft, sedangkan progesteron itu dihasilkan oleh korpus luteum, yaitu berkas folikel yang telah ditinggalkan oleh sel telur atau ovum. Oke. Nah, itu merupakan contoh-contoh dari hormon beserta fungsinya pada sistem hormon manusia ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang apa saja sih sebenarnya gangguan atau penyakit atau kelainan yang terjadi pada sistem hormon manusia ya. Nah, yang pertama adalah gigantisme. Barangkali kalian pernah melihat orang-orang dengan postur tubuh yang sangat tinggi, yang nggak normal itu bisa mencapai 2 meter ke atas ya.
Nah, biasanya kalau tubuh kita itu kalau untuk orang Asia sekitar 160 ya sampai 180. Tetapi kondisi orang yang menderita gigantisme itu dia sampai 2 meter ke atas ya, atau bisa disebut dengan raksasa gitu ya. Nah, sampai kamu lihat gambar yang ada di samping, nah ini merupakan kelainan gigantisme atau giant, raksasa ya. Nah, jadi gigantisme ini merupakan gangguan pertumbuhan yang menyebabkan anak-anak tumbuh sangat tinggi dan besar, sehingga terlihat seperti raksasa. Nah, kondisi ini disebabkan oleh produksi hormon pertumbuhan atau hormon somatotrofin yang berlebihan. Jadi perlu kamu ingat bahwa gigantisme ini terjadi karena kelebihan hormon pertumbuhan atau somatotrofin. Oke. Nah, gigantisme ditandai dengan tubuh anak yang lebih tinggi dan lebih besar dibandingkan anak-anak seusianya. Kondisi yang tergolong langka ini umumnya disebabkan oleh tumor jinak di kelenjar hipofisis atau kelenjar pituitari. Nah, beberapa gejala yang bisa muncul adalah tinggi dan berat badan yang sangat tidak normal atau berada di atas rata-rata anak seusianya, kemudian ukuran tangan dan kaki yang sangat besar dan tebal, dahi dan dagu berukuran lebar, serta bentuk wajah yang kasar. Ya, itu adalah ciri-ciri dari gigantisme. Nah, kebalikannya adalah dwarfisme. Kalau tadi untuk gigantisme itu tubuhnya sangat besar atau sangat tinggi. Nah, kalau untuk dwarfisme itu tubuhnya kerdil atau seperti kurcaci ya. Nah, contohnya misalnya pada si Daus Mini, dia rupanya terkena dwarfisme ya atau kekurangan hormon somatotrofin. Nah, kita bahas ya. Nah, dwarfisme adalah kondisi kelainan fisik yang membuat seseorang memiliki tubuh sangat pendek atau kerdil. Akan tetapi, tidak semua orang yang tumbuh pendek itu pasti mengidap dwarfisme. Nah, istilah dwarfisme ini pertama kali diprakarsai oleh kelompok advokasi Little People of America atau LPA untuk menggambarkan orang-orang yang memiliki tinggi badan mentok sekitar 120 sampai 140 cm ketika sudah dewasa. Nah, berarti itu sangat kecil sekali ya, sangat pendek. Itulah sebabnya dwarfisme itu juga sering disebut dengan penyakit manusia kerdil. Nah, secara umum terdapat dua kategori pada dwarfisme, yaitu dwarfisme tidak proporsional dan dwarfisme proporsional. Nah, kalau untuk dwarfisme tidak proporsional, kondisi ini menggambarkan ukuran tubuh yang tidak berbeda-beda, tidak secara keseluruhan berperawakan kecil. Nah, beberapa bagian tubuh bisa berukuran kecil, sementara ukuran tubuhnya rata-rata atau ukurannya di atas rata-rata. Oke. Nah, sedangkan dwarfisme proporsional, kondisi ini menyebabkan keseluruhan tubuh berperawakan kecil dan pendek, semuanya kecil, ya, atau tampak proporsional. Jika kondisi ini muncul pada usia dini, hal ini dapat membatasi pertumbuhan tulang seseorang. Kemudian, dwarfisme itu dikategorikan menjadi 3 tipe, yaitu achondroplasia, spondyloepiphyseal dysplasia congenital atau SEDC, dan diastrophic dysplasia. Jadi ada 3 kategori pada dwarfisme tidak proporsional. Oke. Nah, selanjutnya, badan pendek akibat dwarfisme itu disebabkan oleh kelainan genetik sejak dalam kandungan yang diturunkan dari salah satu atau kedua orang tua. Jadi kalau orang tuanya mengalami dwarfisme itu biasanya diwariskan kepada anak-anaknya. Nanti bisa jadi anak juga mengalami dwarfisme. Oke. Nah, kemungkinan penyebab penyakit ini adalah kelainan pertumbuhan tulang yang membuat perawakan tubuh jadi lebih kecil daripada normal. Nah, ini bisa terjadi karena adanya gangguan metabolisme atau masalah kekurangan gizi yang mengganggu hormon pertumbuhan atau somatotrofin. Nah, gangguan ini akan menghambat perkembangan tulang. Oke, jadi sebetulnya ada 2 penyakit yang disebabkan oleh gangguan pada hormon pertumbuhan, yaitu gigantisme dan dwarfisme. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kretinisme. Nah, perlu kamu ketahui bahwa dwarfisme itu berbeda dengan kretinisme ya. Ini merupakan 2 gangguan atau 2 kelainan yang berbeda. Oke. Nah, kalau untuk kretinisme,
ini merupakan gangguan atau penyakit akibat kekurangan hormon tiroid yang parah yang muncul pada bayi yang baru lahir. Nah, kondisi ini bisa terjadi karena ibu kurang mengkonsumsi yodium selama kehamilan atau memang ada gangguan pertumbuhan kelenjar tiroid yang ada di tubuh bayi. Nah, kelainan ini merupakan kelainan akibat kekurangan hormon tiroid yang terjadi pada bayi baru lahir. Nah, saat ini istilah kreatinisme ini sudah berganti nama menjadi hipotiroidisme. Dulu namanya adalah kreatinisme. Sekarang sudah berganti nama menjadi hipotiroidisme atau kekurangan hormon tiroid. Oke. Nah, bayi dengan penyakit ini akan terganggu pertumbuhannya, akan mengalami stunting, kemudian kelainan bentuk fisik dan masalah fungsi saraf. Nah, ada dua jenis kreatinisme, yaitu endemik dan sporadik. Kalau endemik terjadi akibat ibu tidak mengkonsumsi cukup yodium selama masa kehamilan, sedangkan untuk kreatinisme sporadik terjadi saat kelenjar tiroid tidak terbentuk dengan baik saat pembentukan janin. Oke, nah itu adalah kelainan kreatinisme pada tubuh seseorang. Jadi kamu bisa membedakan dwarfisme dan kreatinisme. Kalau dwarfisme itu terjadi akibat kekurangan hormon pertumbuhan atau somatotrofin. Sedangkan kreatinisme itu akibat kekurangan hormon tirosin atau kelenjar tiroid ya. Oke. Selanjutnya adalah akromegali. Nah, apa itu akromegali ya? Sampai kamu perhatikan gambarnya. Nah, pertumbuhan pada ujung-ujung tulang pipa akibat kelebihan hormon somatotrofin ya. Nah, kondisi ini menyebabkan pertumbuhan secara berlebihan di berbagai organ serta jaringan otot dan tulang. Nah, misalnya pada kaki, tangan, dan wajah. Nah, kalau itu ada dua tangan ya, ada tangan yang normal, ada tangan yang diderita oleh akromegali, di mana di situ pertumbuhan pada ujung-ujung tulang pipanya berlebihan atau sangat besar karena kelebihan hormon pertumbuhan atau somatotrofin. Nah, peningkatan produksi hormon pertumbuhan umumnya disebabkan oleh tumor jinak yang ada di kelenjar hipofisis atau kelenjar pituitari. Nah, peningkatan juga dapat disebabkan oleh tumor pada organ tubuh lain seperti pada paru-paru atau pankreas. Namun hal tersebut jarang terjadi. Nah, ada beberapa gejala atau simptom yang diderita oleh akromegali, yaitu kaki dan tangan membesar, struktur wajah berubah, ukuran lidah, hidung, dan bibir membesar, kemudian muncul renggang atau gap di antara gigi, kemudian kulit berminyak dan kasar, suka mendengkur ketika saat tidur, rongga dada menjadi lebar, suara serak dan berat akibat pelebaran pita suara dan sinus, serta jantung membesar. Ya, itu adalah gejala pada akromegali. Nah, meskipun dapat terjadi pada segala usia, namun biasanya penyakit ini diderita oleh orang-orang yang berusia 30 sampai 50 tahun atau usia dewasa ya. Nah, jika timbul pada anak-anak, maka kelebihan itu bukan disebut dengan akromegali, namun gigantisme. Jadi, kalau pada gigantisme itu terjadi pada anak-anak, ya pada usia dini, ketika lahir sudah mengalami gigantisme. Namun pada akromegali itu pada usia dewasa, 30 sampai 50 tahun. Oke, berarti kamu bisa membedakan apa itu gigantisme, kemudian akromegali, dan apa itu dwarfisme dan kretinisme ya. Oke, selanjutnya adalah morbus Basedow. Gambarnya serem-serem ya. Sebetulnya agak takut untuk melihat gambar ini karena memang sangat tidak normal ya. Serem-serem ya. Oke, cuma ini sebagai pengetahuan buat kamu agar kita tidak terkena penyakit ini. Oke, yang keempat adalah penyakit morbus Basedow atau disebut dengan Graves' disease. Apa itu penyakit morbus Basedow? Nah, kondisi ini merupakan kondisi medis yang ditandai dengan kadar hormon tiroid yang berlebihan akibat produksi berlebihan oleh kelenjar tiroid atau kelenjar gondok. Kelenjar tiroid adalah bagian dari sistem endokrin yang terletak di bawah pita suara yang berperan dalam menghasilkan hormon seperti tiroid atau hormon tirosin. Nah,
Kemudian morbus Besto ini merupakan penyakit yang diakibatkan karena kelebihan hormon tiroksin. Penyakit ini banyak diderita oleh wanita daripada pria. Nah, perbandingannya adalah wanita ada 10 orang, wanita ada 15 orang, pria ada 10 orang. Jadi untuk penyakit ini lebih banyak wanita daripada pria ya. Nah, apa penyebabnya? Ada beberapa, yaitu karena proses autoimun. Kemudian gejalanya biasanya mata menonjol ya. Jadi kalau tuh mata menonjol itu biasanya terkena penyakit morbus Besto atau Graves' disease. Kemudian diare, susah tidur, mudah lelah atau mudah capek. Kemudian ada pembesaran kelenjar tiroid atau goiter. Kemudian nggak tahan terhadap panas, detak jantung yang tidak teratur, mudah marah, dan tidak mood atau perubahan mood yang tidak stabil, detak jantung berdebar cepat atau disebut dengan takikardia, kulit yang tebal atau merah pada betis, kemudian dia mengalami tremor, ya, dan penurunan berat badan. Oke, itu adalah gejala pada penyakit morbus Besto. Nah, kemudian ada kelainan myxoedema. Nah, apa itu myxoedema? Myxoedema merupakan suatu kondisi yang terjadi ketika tubuh seseorang tidak menghasilkan hormon tiroid yang cukup atau akibat kelebihan hormon tiroksin. Nah, istilah myxoedema itu dapat digunakan untuk hipotiroidisme yang sangat parah, yang sangat akut. Nah, myxoedema membuat perubahan kulit pada seseorang berupa pembengkakan pada wajah yang meliputi bibir. Nah, di sini kantung matanya bengkak ya, kantung mata bengkak, kemudian bibir bengkak, kemudian lidah juga mengalami pembengkakan serta penebalan kulit di area tubuh. Misalnya di bagian kaki, bagian bawah itu terjadi pembengkakan yang tidak normal. Nah, kemudian ada beberapa lagi penyebabnya, yaitu karena kondisi autoimun, termasuk penyakit Hashimoto, kemudian operasi pengangkatan tiroid, terapi radiasi untuk kanker, kemudian mengkonsumsi beberapa obat tertentu seperti litium atau amiodaron, kemudian karena kekurangan atau kelebihan iodium pada kehamilan, atau karena obat sistem kekebalan tubuh seperti yang digunakan dalam pengobatan kanker ya. Jadi ada beberapa penyebab kenapa seseorang bisa mengalami kelainan myxoedema ya, dengan ciri-ciri tadi, kelopak mata membengkak dan sebagainya. Oke. Nah, kemudian tetanus. Mungkin kamu udah tahu apa itu tetanus ya, tapi di sini Bapak akan menjelaskan apa itu sebetulnya tetanus. Nah, tetanus atau tetani merupakan suatu gangguan dengan gejala yang ditandai dengan kram otot, kejang-kejang atau tremor akibat kekurangan hormon parathormon. Nah, gerakan otot yang mengulang ini terjadi akibat kontraksi otot yang tidak terkendali. Kram otot akibat tetanus bisa berlangsung lama dan terasa menyakitkan. Oke. Nah, selanjutnya ada diabetes mellitus. Udah tahu semuanya ya apa itu diabetes mellitus ya. Jadi ada diabetes mellitus, ada diabetes insipidus. Kamu harus bisa membedakan kedua jenis diabetes tersebut. Oke. Diabetes mellitus atau kita kenal dengan penyakit kencing manis atau sakit gula, merupakan gangguan pada sistem endokrin yang terjadi ketika pankreas atau pulau-pulau Langerhans tidak menghasilkan insulin yang cukup atau tubuh tidak dapat menggunakan insulin yang tersedia secara optimal. Nah, gejala penyakit diabetes adalah haus atau lapar yang berlebihan, jadi suka haus, kemudian suka lapar ya. Baru siap makan tiba-tiba lapar lagi, kemudian udah minum kemudian haus lagi. Itu pasti gejala penyakit diabetes. Oke, kemudian mudah capek atau mudah lelah ya. Kemudian sering buang air kecil atau bolak-balik ke kamar mandi, mual dan muntah. Kemudian kenaikan atau penurunan berat badan yang tidak disertai alasan, serta perubahan pada penglihatan atau mengalami kerabunan ya. Itu adalah gejala pada diabetes mellitus. Nah, kemudian penyakit Cushing syndrome, ini dia yang di tengah-tengah ini merupakan Cushing syndrome, yaitu sindrom yang disebabkan oleh kelebihan kortisol yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal. Gejala dari sindrom ini biasanya meliputi buffalo hump.
yaitu lemak di antara bahu seperti punuk. Nah, di situ bahunya dia mengalami peningkatan ya, itu artinya tuh lemak berada di bagian punuk atau bahunya, agak membesar di bagian bahunya ya. Kemudian perubahan warna pada kulit, yaitu kulitnya mengalami perubahan ya atau tidak normal. Kemudian ada memar, ini seperti memar ya. Ini bukan karena dipukul atau bukan karena korban KDRT, tapi memang karena gejala Cushing syndrome. Itu ada memar pada kulitnya ya kan. Kemudian mudah capek, merasa sangat haus, kemudian mengalami osteoporosis atau pengeroposan pada tulang, kemudian sering buang air kecil, mengalami hiperglikemia atau gula darah tinggi, tekanan darah tinggi, itu semua tinggi, tensi tinggi, gula tinggi, kemudian mudah marah, serta mood swing atau perubahan mood, dan obesitas pada bagian atas tubuh, ya kan? Beda ya, itu bagian atasnya tuh mengalami kegemukan atau obesitas. Tidak semua bagian mengalami kegemukan. Dan wajah bundar atau bulat. Ini merupakan gejala atau ciri-ciri pada penyakit Cushing syndrome. Oke. Nah, selanjutnya adalah Hashimoto thyroiditis ya. Nah, di sini ada pembengkakan pada kelenjar gondok ya atau di bagian lehernya kan. Nah, apa itu Hashimoto thyroiditis? Ini merupakan suatu kondisi ketika kelenjar tiroid diserang oleh sistem imun yang menyebabkan hipotiroidisme dan produksi hormon tiroid yang rendah. Gejalanya meliputi nggak tahan terhadap dingin. Kebalikannya ya, tadi kalau Cushing syndrome itu nggak tahan terhadap panas. Kalau Hashimoto itu nggak tahan terhadap dingin. Kemudian mengalami konstipasi atau sembelit, rambut kering dan rontok, mudah lelah, kemudian pembesaran pada kelenjar gondok atau goiter, nyeri pada sendi dan otot. Kemudian kalau pada perempuan itu periode menstruasi atau haidnya yang terlewat atau tidak normal, kemudian detak jantung yang melambat, serta pertambahan berat badan yang tidak normal. Oke, selanjutnya adalah Addison's disease ya. Nah, ini merupakan penyakit yang ditandai dengan penurunan produksi kortisol dan aldosteron akibat kerusakan kelenjar adrenal pada ginjal. Nah, gejala penyakit ini adalah depresi atau mudah stres, kemudian diare, mudah capek, sakit kepala, hiperpigmentasi pada kulit atau mengalami kelainan pigmentasi pada kulit, kemudian hipoglikemia, nafsu makan rendah, tekanan darah atau tensi rendah, kemudian pada perempuan itu periode menstruasinya yang terlewat, kemudian mual-mual dengan muntah atau tanpa muntah, kemudian suka mengkonsumsi garam. Jadi kalau dikasih garam, dia tuh ngerasa kurang, pengen makan garam lagi. Kenapa? Dia mengalami kekurangan iodium, sehingga dia tuh kalau makan selalu mengkonsumsi garam secara berlebihan. Dan terakhir adalah penurunan berat badan yang tidak normal. Oke, itu merupakan gejala penyakit Addison's disease. Nah, satu lagi ya, yaitu prolaktinoma. Apa itu? Nah, prolaktinoma muncul apabila kelenjar pituitari atau hipofisis yang disfungsional atau tidak normal menghasilkan kelebihan hormon prolaktin. Nah, kita semua mengetahui bahwa prolaktin merupakan hormon yang berfungsi dalam produksi ASI. Nah, prolaktin itu dapat menyebabkan berbagai macam gejala. Oke, jadi disfungsi ereksi, kemudian kemandulan atau sterilitas, kehilangan libido atau hasrat seksual, kemudian pada perempuan itu mengalami periode menstruasi yang terlewat dan produksi ASI secara berlebihan tanpa penyebab yang jelas. Oke. Nah, itu merupakan beberapa kelainan atau gangguan yang terjadi pada sistem hormon manusia. Nah, semoga kita semuanya dihindarkan dari penyakit ini dan semoga kita semuanya sehat-sehat aja, tidak ada mengalami gangguan penyakit yang parah. Oke? Nah, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang sistem hormon pada manusia. Nah, kemudian untuk ujian tengah semester atau UTS itu udah saya buat soalnya. Nah, batas materinya adalah 3 ya, yaitu sistem respirasi, sistem ekskresi, dan sistem koordinasi. Itu adalah materi untuk UTS kita pada semester genap.
Oke, sebelum Bapak akhiri, apakah ada pertanyaan dari siswa sekalian? Saya, Sir. Oke, silakan Daeng. Saya mau tanya, apakah penyakit albino termasuk kelainan pada sistem hormon, Sir? Oke, bisa diulangi pertanyaannya, kurang jelas. Apakah Penyakit albino termasuk albino? kelainan? Iya, Sir. Albino itu sebetulnya apa? Karena pigmentasi Pigmen. pada kulit ya. Iya, Sir. Nah, Putih itu kali. sebetulnya bukan termasuk gangguan pada sistem hormon, tapi itu lebih ke kelainan genetik ya. Itu nanti materi di kelas 3 ya, tentang gangguan genetik pada tubuh manusia termasuk albinisme atau albino, kemudian ada apa lagi? Kamu tahu ini? Hemofilia, Sir. Hemofilia atau darah sukar membeku. Itu bukan termasuk bagian dari sistem hormon, tetapi pada kelainan genetik ya, atau akibat keturunan. Paham Daeng ya? Oh iya, Sir. Oke. Ada pertanyaan yang lain? Jelas ya? Oke, kalau begitu terima kasih atas partisipasinya. Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sir.